Saudaraku, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Mika, pasal 6 ayat 8, begini bunyinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nas renungan hari ini adalah pesan moral yang kuat dan relevan untuk kondisi negara kita Indonesia saat ini. Di tengah isu korupsi dan ketidakadilan yang masih sering terjadi, ayat ini bukan sekedar ajaran teologis, melainkan panduan praktis untuk membangun bangsa yang lebih baik. Renungan ini mengajak kita untuk mempraktikkan 3 pilar utama yang dituntut Tuhan, yaitu keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Saudaraku, Sobat Kairos, pilar pertama, berlaku adil. Korupsi dan ketidakadilan seringkali berakar dari ketidakmauan untuk berlaku adil. Keadilan di sini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang tindakan sehari-hari. Ketika seorang pejabat menolak suap demi keuntungan pribadi, ia sedang mewujudkan keadilan. Ketika seorang pengusaha membayar upah karyawannya dengan layak, ia sedang berlaku adil. Keadilan menuntut kita untuk bersikap jujur dan setara tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau koneksi. Di negara kita, praktik ini menjadi tantangan besar, namun juga menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Pilar yang kedua, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan adalah pilar kedua yang krusial. Dalam konteks modern, kesetiaan bisa diartikan sebagai integritas. Ini adalah tentang konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Seorang pemimpin yang setia pada janjinya, seorang pegawai yang setia pada pekerjaannya, atau seorang warga yang setia pada aturan, semua adalah manifestasi dari integritas. Di tengah budaya yang sering sekali pragmatis, integritas menjadi benteng pertahanan terakhir melawan godaan korupsi. Mempraktikkan kesetiaan berarti membangun kepercayaan, yang merupakan pondasi terpenting dari setiap hubungan, baik personal maupun profesional. Saudaraku, Sobat Kairos, pilar ketiga yaitu hidup dengan rendah hati. Pilar terakhir, hidup dengan rendah hati, adalah landasan spiritual dari semua tindakan baik. Kerendahan hati adalah penangkal paling efektif terhadap arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan. Seringkali korupsi terjadi karena seseorang merasa dirinya lebih tinggi dan berhak atas segalanya. Kerendahan hati mengingatkan kita bahwa kekuasaan, jabatan, dan kekayaan hanyalah titipan sementara. Dengan rendah hati, kita belajar untuk melayani, bukan untuk menuntut dilayani. Sifat ini mendorong kita untuk melihat orang lain sebagai sesama yang layak dihormati dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Saudaraku, Sobat Kairos, renungan yang realistis adalah tantangan dan harapan. Memang, mempraktekkan ketiga pilar ini di tengah kondisi sosial dan politik yang kompleks tidaklah mudah. Namun,
ayat ini tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, melainkan untuk terus berjuang. Renungan ini mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari hati setiap individu. Kita dapat memulai dengan hal kecil, menolak godaan untuk berbohong, bersikap jujur dalam transaksi, atau bersabar di tengah-tengah kemacetan. Setiap tindakan kecil yang dilandasi oleh keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati akan menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon yang besar, memberikan dampak yang positif, yang luar biasa bagi diri sendiri, komunitas, dan pada akhirnya bagi bangsa. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati kita.